Tokoh ini tidak konsisten. Kemarin menuding, sekarang memuji. Keuntungan dan kerugian merupakan pasangan yang pasti ada di kehidupan ini. Dalam berdagang, kadang-kadang untung, kadang-kadang juga rugi. Hal yang biasa dan lumrah. Asal jangan ketika untung memuji diri sendiri, sedangkan ketika mengalami kerugian malah menyalahkan orang lain. Alih-alih introspeksi. Seperti di daerah saya, ketika ada pembagian, orang yang mendapat jatah pembagian dari pemerintah, mereka ceria, bahagia, dan diam saja, tidak banyak bercerita. Tetapi ketika suatu saat tidak dapat jatah pembagian, mereka berteriak-teriak, sehingga orang-orang satu kampung tahu, menyalahkan ketua RT, ketua RW, bahkan sampai menyalahkan Presiden Jokowi. Pilih kasih, datanya tidak benar, tidak tepat sasaran dan sebagainya. Sumpah serapah terlontar begitu saja dari mulutnya yang rombeng. Ketika untung dia diam saja, ketika dirugikan dia menyalahkan banyak orang. Begitu juga dengan dunia politik tanah air. Menjelang tahun pemilu tahun 2024, tensi politik semakin menghangat bahkan memanas. Manuver partai politik begitu ramai, sehingga terkadang terjadi pergesekan yang membuat situasi panas. Pertengahan Desember tahun 2022 kemarin, KPU mengumumkan parpol yang berhasil lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Heboh, ternyata Partai Umat besutan Amin Rais satu-satunya partai yang tidak lolos verifikasi faktual, sehingga tidak berhak mengikuti pemilu tahun 2024. Tentu saja Partai Umat, apalagi Amin Rais, sangat marah. Seperti biasa keluarlah pernyataan yang pedas, tudingan membabi buta kesana kemari, menyalahkan orang lain, menuduh ada pihak yang menjegal Partai Umat agar tidak bisa ikut pemilu tahun 2024. KPU kemudian memberikan kesempatan kepada Partai Umat untuk melakukan verifikasi faktual ulang, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Dan hasilnya diumumkan Jumat 30 Desember tahun 2022. Akhirnya Partai Umat lolos verifikasi faktual ulang, serta berhak jadi peserta pemilu tahun 2024. Sikap Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, mengalami perubahan. Sebelumnya, dia sempat menuding ada pihak-pihak yang berupa menjegal langkah Partai Umat untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Kini Amin Rais mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU. Hal itu disampaikan setelah Partai Umat dinyatakan lolos verifikasi faktual dan resmi menjadi peserta kontestasi elektoral mendatang. Ternyata, alhamdulillah, keindahan demokrasi di Indonesia ini artinya selalu terbuka dengan perbaikan, ujar Amin. Ia mengatakan, tanpa sikap keterbukaan KPU, Partai Umat mungkin tak bisa berjuang untuk menjadi kontestan pemilu tahun 2024. Saya kira masyarakat akan bisa menilai bagaimana kualitas karakter seorang Amin Rais sebagai sesepuh Partai Umat. Opini masyarakat terhadap Amin Rais dan Partai Umat sangat penting menjelang pemilu tahun 2024 nanti. Ketika dirugikan, fokus menuduh dan bersuuzon kepada orang lain, alih-alih melakukan introspeksi. Ketika diuntungkan, seolah menjilat ludahnya sendiri. Melakukan hal sebaliknya, memuja dan memuji pihak yang dianggap menguntungkannya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?